0704202058 dari kelas Biologi Darah Fakultas Sains dan Teknologi dari Stambuk 2020 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini aku akan membahas suatu materi dengan mata kuliah struktur hewan. Nah, kali ini aku akan membahas suatu materi berkenaan tentang darah, di mana ada 7 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian darah. Kedua, komponen darah. Yang ketiga, peran fisiologis darah. Yang keempat, pembuluh darah. Yang kelima, sistem peredaran darah. Yang keenam, jantung. Dan yang terakhir, sistem sirkulasi darah. Topik yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian darah. Darah merupakan cairan yang sangat vital bagi kehidupan manusia yang bersirkulasi dalam jantung dan pembuluh darah. Darah membawa oksigen dan nutrisi bagi seluruh sel dalam tubuh serta mengangkut produk-produk hasil metabolisme darah. Darah berada di dalam suatu pembuluh darah, arteri maupun vena, dan merupakan sebagian dari sistem organ tubuh manusia yang berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Volume darah total dalam tubuh manusia adalah berkisar 3,6 liter pada wanita dan 4,5 liter pada pria. Di dalam darah mengandung sel-sel darah serta cairan yang disebut plasma darah yang berisi berbagai zat nutrisi maupun substansi lainnya. Sekitar 55% darah merupakan komponen cairan atau plasma. Sisanya 45% adalah komponen sel-sel darah. Komponen sel-sel darah yang paling banyak adalah sel darah merah atau eritrosit, yaitu sejumlah 41%. Topik yang kedua adalah komponen darah. Ada 2 komponen darah. Yang pertama sel-sel darah, yang kedua plasma darah. Nah, ada 3 sel-sel darah, yaitu eritrosit, kedua leukosit, dan yang terakhir trombosit. Nah, mereka itu memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, eritrosit. Dia berfungsi sebagai transportasi oksigen dan karbon dioksida. Dan kedua, leukosit berperan dalam imunitas atau pertahanan tubuh terhadap benda asing maupun mikroorganisme. Nah, leukosit ini sendiri terdiri atas neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Dan yang terakhir, trombosit. Nah, dia berfungsi sebagai dalam proses pembukuan darah yang berperan penting untuk sistem hemostatis dalam tubuh. Nah, yang kedua adalah plasma darah. Plasma darah ini merupakan komponen cairan yang mengandung berbagai nutrisi maupun substansi penting lainnya yang diperlukan oleh tubuh manusia, antara lain protein albumin, globulin, faktor-faktor pembukuan darah, dan berbagai macam elektrolit natrium, kalium, klorida, magnesium, hormon, dan sebagainya. Topik yang selanjutnya ialah peran fisiologis darah. Fungsi utama darah yaitu membawa substansi yang dibutuhkan oleh sel-sel dalam tubuh, antara lain oksigen, produk metabolisme, nutrisi yang terdiri dari glukosa, protein, lemak, dan vitamin, dan elektrolit. Darah juga berperan penting dalam penerusan transmisi sinyal yang membawa berbagai hormon ke organ target.
plasma darah sendiri mengandung berbagai protein plasma antara lain albumin, globulin, dan faktor-faktor pembekuan darah. Nah, albumin ini sendiri berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik fluid atau onkotik. Apabila kadar albumin rendah dalam plasma akan berakibat penurunan tekanan onkotik yang akan menyebabkan keluarnya cairan dari pembuluh darah atau ekstravasasi. Nah, globulin merupakan protein di mana berfungsi sebagai membentuk imunoglobulin yang penting dalam sistem imunitas tubuh terhadap benda asing maupun mikroorganisme. Penurunan kadar globulin dalam plasma darah dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga mudah terkena infeksi. Faktor-faktor koagulasi di dalam plasma darah berperan penting dalam proses pembekuan darah. Apabila terjadi defisiensi faktor-faktor pembekuan darah akan mengakibatkan terjadinya peredaran dalam tubuh. Plasma juga berfungsi sebagai sistem penyangga tubuh atau sistem buffer yang penting untuk mempertahankan keadaan asam basa melalui kandungan elektrolit yang terkandung di dalamnya, antara lain ion hidrogen dan bikarbonat. Nah, topik selanjutnya yang akan saya bahas ialah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama arteri, vena, dan yang terakhir adalah kapiler. Di sini saya akan terlebih dahulu membahas mengenai apa itu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah. Jenis pertama adalah arteri yang mengangkut darah menjauh dari jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah kapiler, bertanggung jawab dalam hal proses pertukaran air, nutrisi, dan bahan kimia antara darah dan jaringan. Jenis yang ketiga adalah pembuluh darah vena yang mengangkut darah dari pembuluh darah kapiler kembali menuju jantung. Semua pembuluh darah arteri dengan pengecualian pembuluh darah arteri pulmonal dan arteri umbilikal membawa darah yang mengandung oksigen kadar tinggi, sedangkan sebagian besar pembuluh darah vena mengangkut darah yang kurang memiliki oksigen dan jaringan kembali menuju jantung, dengan pengecualian dari pembuluh darah vena dan vena umbilicalis yang membawa darah dengan kadar oksigen yang tinggi. Nah, pembuluh darah kapiler ini membentuk sistem sirkulasi pembuluh darah kecil di mana nutrisi, gas, air dan elektrolit tertukar antara darah dan cairan dalam jaringan. Nah, pembuluh darah kapiler berukuran kecil yang memiliki dinding pembuluh darah yang tipis bertugas sebagai jembatan antara pembuluh darah arteri dan vena. Dindingnya yang tipis membuat oksigen dan nutrisi melewati darah ke dalam cairan jaringan dan memperkenankan hasil buangan keluar dari jaringan menuju darah. Dinding pembuluh darah yang besar terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika intima atau tunika interna, yang kedua tunika media, dan yang terakhir tunika eksterna. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tunika intima atau tunika interna, di mana ia terdiri dari lapisan sel atau endotelial. Yang kedua, tunika media, di mana dia terdiri dari otot polos dan serat elastik dan bagian luar. Atau yang terakhir ialah
tunika eksterna yang mengandung fibroblast, saraf, dan jaringan kolagen. Kemudian endotelium merupakan bagian pembatas epitelial yang terdiri dari satu sel berukuran tebal, sedangkan tunika interna memiliki lapisan yang sangat tipis. Nah, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis dari pembuluh darah. Yang pertama adalah arteri. Pembuluh darah arteri menerima darah dengan tekanan yang kuat dari ventrikel jantung. Oleh karena itu, arteri harus dapat meregang setiap saat ketika jantung berdetak tanpa pecah di bawah tekanan yang besar. Dinding arteri memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, yang tebal, dan lapisan dalam. Nah, yang pertama ialah lapisan bagian luar. Lapisan bagian luar ini mengandung jaringan ikat fibrosa berwarna putih yang bergabung dengan lapisan dengan jaringan ikat longgar di mana arteri berada. Hal ini bertujuan untuk menahan arteri karena jantung menumpahkan darah melalui pembuluh darah arteri dalam tekanan yang besar. Bagian tengah. Yang kedua adalah bagian tengah yang tebal, terdiri dari jaringan ikat elastis dan jaringan otot polos. Lapisan ini didukung oleh 2 kelompok saraf. Saraf pertama ialah yang menstimulasi otot untuk relaksasi sehingga pembuluh arteri dapat melebar. Lapisan lain memicu otot sirkular untuk berkontraksi sehingga membuat pembuluh darah arteri menyempit. Dan yang terakhir adalah bagian dalam. Bagian dalam ini endotelium terdiri dari sel epitel pipih yang berdekatan yang berhubungan langsung dengan endokardium. Sel epitel pipih ini membuat pembatas dalam arteri menjadi halus untuk mengurangi gesekan antara darah dan lapisan pembuluh darah. Yang kedua adalah vena. Pembuluh darah vena membawa darah kembali menuju jantung. Tekanan yang ada dalam pembuluh darah lebih lemah dibandingkan pembuluh darah arteri. Tekanan darah di pembuluh darah arteri lebih tinggi, yaitu sekitar 120 mm per Hg, sedangkan di pembuluh darah vena tekanan darah rendah, yaitu sekitar 20 sampai 30 mm per Hg. Bagian tengah otot vena lebih tipis daripada arteri. Pembuluh darah vena juga dibedakan dengan arteri dengan adanya katup semilunar. Katup ini mencegah darah yang mengalir berlawanan arah atau tidak menuju jantung. Katup vena tidak hanya diperlukan untuk mempertahankan darah menuju jantung, namun juga diperlukan untuk memperkenankan darah mengalir melawan gaya gravitasi. Sebagai contoh, darah yang kembali menuju jantung dari kaki atau ekstremitas bawah harus mampu mengalir naik dari kaki. Secara umum, tekanan gravitasi dapat menghalangi proses aliran menuju jantung ini. Oleh karena itu, katup dalam pembuluh darah vena menahan darah agar darah mampu mengalir menuju jantung. Katup berbentuk seperti pagar yang hanya memperbolehkan aliran bergerak dalam satu arah. Vena menerima darah dari pembuluh darah kapiler setelah terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu, vena mengangkut darah yang akan karbon dioksida menuju jantung dan paru. Hal ini penting agar darah yang mengandung karbon dioksida ini terus mengalir dengan arah yang sesuai dan tidak terjadi alir balik.
Jenis pembuluh darah yang terakhir ialah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang tipis yang kira-kira memiliki diameter berukuran 5-20 mikrometer. Terdapat jaringan hubungan dari pembuluh darah kapiler di sebagian besar jaringan dan organ di seluruh tubuh. Dinding pembuluh darah kapiler hanya terdiri dari satu lapisan sel, yaitu sel endotelium. Lapisan ini sangat tipis sehingga molekul seperti oksigen, air, dan lemak dapat menyeberang menuju kapiler melalui proses difusi dan memasuki jaringan. Zat buangan seperti karbon dioksida dan urea dapat berdifusi kembali menuju darah untuk diangkut kembali agar dapat dibuang ke keluar tubuh. Pembuluh darah kapiler berukuran kecil sehingga sel darah merah harus mengubah bentuknya untuk dapat masuk ke dalam kapiler. Aliran darah di pembuluh darah kapiler dikontrol oleh sphincter prekapiler. Struktur bagian ini terletak di arteriola dan pembuluh darah kapiler dan mengandung sel saraf yang memampukannya untuk berkontraksi. Ketika sphincter terbuka, darah akan mengalir dengan bebas menuju pembuluh darah kapiler di jaringan tubuh. Ketika sphincter tertutup, darah tidak diperkenankan untuk mengalir ke jaringan tubuh. Topik yang kelima yang akan saya bahas ialah peredaran darah manusia. Sistem sirkulasi atau disebut juga sistem transportasi adalah proses penyebaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Pada peredaran darah manusia terdapat dua jenis sistem transportasi sebagai penyaluran antara sel tubuh dan jaringan, yaitu yang pertama sirkulasi vaskular darah dan yang kedua ialah sirkulasi limfatik. Kedua sistem ini memiliki fungsi memindahkan gizi dari saluran pencernaan ke sel-sel tubuh untuk proses katabolisme, sintesis, dan deposit. Darah sebagai saluran transportasi salah satunya membawa karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan, asam laktat ke hati dan ginjal, air, dan sebagainya. Aliran darah juga merupakan bagian dari sistem kontrol tubuh dengan membawa hormon dari kelenjar endokrin ke sel reseptor. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu jenis sistem transportasi darah, yaitu sistem limfatik atau terbuka. Sistem limfatik terpisah dari pembuluh darah namun merupakan aksesori pada sistem aliran darah. Salah satu tugasnya adalah mengumpulkan cairan getah bening atau interstisial atau ekstraseluler yang berlebihan dari jaringan tubuh dan membawanya sebagai sistem darah. Akhir dari kapiler limfatik ada di sebagian besar ruang jaringan dekat dengan kapiler darah. Kapiler limfatik berdinding tipis dan bersifat permeabel sehingga partikel besar dan molekul protein dapat melewatinya. Oleh karena itu, cairan dalam sistem limfatik benar-benar merupakan aliran dari ruang jaringan. Kapiler limfatik memiliki catuflux satu arah untuk mengarahkan aliran ke saluran lebih besar yang disebut dengan limfatik. Aliran getah bening dalam sistem salurannya bergantung pada tekanan cairan interstisial. Semakin tinggi tekanannya, semakin besar aliran getah bening. Faktor lain yang mempengaruhi aliran getah bening adalah pompa limfatik
kelebihan getah bening yang membentang di pembuluh darah, getah bening yang kemudian otomatis berkontraksi. Kontraksi ini mendorong kelenjar getah bening melewati katup satu arah. Kontraksi ini terjadi secara berkala, satu kali setiap 6-10 detik. Gerak jaringan di sekitar pembuluh getah bening seperti contoh kontraksi otot, rangka yang memiliki pembuluh darah dapat pula memompa getah bening. Mekanisme getah bening ini menghasilkan vakum parsial di jaringan sehingga bisa mengumpulkan cairan yang berlebih. Aliran limfa sangatlah bervariasi, rata-rata 1-2 ml per menit, cukup untuk mengalirkan kelebihan cairan dan protein. Selanjutnya di materi ini saya akan membahas sedikit tentang jantung. Nah, jantung adalah organ berotot yang berkontraksi secara ritmis memompa darah melalui sistem sirkulasi. Kemudian ventrikel kanan dan kiri memompa darah masing-masing ke paru-paru dan bagian tubuh lain. Antrium kanan dan kiri menerima darah masing-masing dari tubuh dan vena pulmonalis. Kemudian pada jantung terdapat dinding keempat ruang jantung yang terdiri atas 3 lapisan utama. Yang pertama endokardium di dalam, yang kedua miokardium di tengah, dan yang terakhir ialah epikardium di luar. Katup jantung terdiri atas jaringan ikat fibrosa padat di pusat yang mengandung zat kolagen maupun elastin. Yang kedua sisinya dilapisi oleh lapisan endotel. Dasar katup melekat pada annulus fibrosus yang merupakan bagian dari skeleton fibrosa. Regio fibrosa yang padat ini di sekitar katup jantung menambatkan dasar katup dan merupakan tempat origo dan insersio serabut otot. Jantung memiliki suatu sistem khusus untuk membangkitkan stimulus ritmis yang tersebar di seluruh miokardium. Sistem ini terdiri atas 2 nodus, yaitu katup jantung yang terletak pada atrium kanan nodus sinoatrial SA atau pacu jantung dan nodus atrioventrikular atau AV serta berkas atrioventrikular atau HIS. Nodus SA merupakan massa sel otot jantung yang termodifikasi dan berbentuk fusiform dengan miofibril yang lebih kecil dari sel otot yang berdekatan. Sel-sel nodus atrioventrikular serupa dengan sel nodus SA, tetapi juluran sitoplasmanya bercabang ke berbagai arah dan membentuk suatu jejaring. Berkas AV berasal dari nodus yang sama, berjalan di sepanjang septum antar ventrikel dan terbagi menjadi berkas kiri dan kanan dan bercabang kedua ventrikel. Sel atau serabut, sistem penghantar impuls secara fungsional disatukan oleh taut celah. Serabut distal pada berkas AV dibentuk oleh sel-sel yang serupa dengan sel nodus AV. Serabut otot penghantar atau conduction myofiber atau serabut Purkinje ini memiliki 1 atau 2 inti di pusat dan sitoplasmanya kaya akan mitokondria dan glikogen. Myofibril jarang dijumpai dan terbatas di bagian tepi sitoplasma. Topik yang terakhir ialah sistem sirkulasi pada darah. Ada 2 sistem sirkulasi pada darah. Yang pertama, sirkulasi sistemik. Yang kedua ialah sirkulasi pulmonal. Nah,
Pada sistem sirkulasi darah, jantung berfungsi sebagai pompa utama dan sistem pembuluh darah bertindak sebagai alat untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pada umumnya, sistem sirkulasi darah pada manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang saya sebutkan sebelumnya ialah sistem sirkulasi umum atau sistemik. Yang kedua ialah sistem sirkulasi paru-paru atau pulmoner. Nah, di sistem sirkulasi umum atau sistemik, sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kanan. Dan untuk sistem sirkulasi paru-paru atau pulmoner, sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kanan ke paru-paru dan kembali ke jantung sebelah kiri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk melakukan pembakaran glukose yang menghasilkan energi dan waste atau CO2 dibawa ke jantung sebelah kiri, kemudian paru-paru untuk dikeluarkan saat proses pernafasan. Nah, di sini kita akan membahas sistem sirkulasi pada darah. Yang pertama yaitu sirkulasi sistemik. Sistem ini adalah pergerakan aliran darah dari jantung menuju seluruh tubuh untuk memasok oksigen dan nutrisi untuk jaringan tubuh. Di saat yang bersamaan, sirkulasi sistemik ini membawa darah yang kurang mengandung oksigen kembali menuju jantung. Darah dengan kadar oksigen tinggi memasuki atrium kiri melalui vena pulmonaris. Darah lalu dipompakan melalui katup mitral menuju ventrikal kiri. Dari ventrikal kiri, darah lalu dipompakan melalui katup aorta dan masuk ke aorta, yaitu arteri yang terbesar dari tubuh manusia. Aorta bercabang menjadi arteri besar menuju bagian tubuh bagian atas sebelum menyeberang melalui diafragma, yaitu tempat di mana terjadi percabangan pembuluh darah menuju arteri iliaca, arteri renalis, dan arteri suprarenalis yang memasok darah untuk tubuh bagian bawah. Arteri bercabang menjadi beberapa arteri kecil, arteriola, dan akhirnya pembuluh kapiler. Pertukaran gas dan nutrisi dengan jaringan terdiri dari pembuluh kapiler melalui jaringan. Zat buangan metabolik dan karbon dioksida berdistribusi keluar dari sel menuju darah. Sedangkan oksigen dan glukosa dari darah berdistribusi keluar dari darah menuju sel. Sirkulasi sistemik mempertahankan metabolisme setiap organ dan jaringan tubuh kecuali parenkim, paru yang dipasok dengan cara sirkulasi pulmoner. Darah yang kurang mengandung oksigen mengalir menuju kapiler dan bergabung menuju venula. Lalu vena dan akhirnya vena cava yang mengalir menuju antrium kanan jantung. Dari antrium kanan ini, darah lalu mengalir melalui sirkulasi pulmoner untuk mendapatkan proses oksigenasi sebelum kembali lagi menuju sistem sirkulasi untuk melengkapi siklus sirkulasi tubuh. Komponen pembuluh darah, arteri, dan sirkulasi sistemik memiliki tekanan darah yang tinggi. Hal ini berbeda dengan komponen pembuluh darah vena yang memiliki tekanan darah yang rendah karena posisinya yang jauh dari jantung. Sirkulasi sistemik secara keseluruhan merupakan sistem dengan tekanan lebih tinggi daripada sirkulasi pulmoner karena sirkulasi sistemik harus mendorong volume darah yang kuat lebih jauh menuju tubuh dibandingkan sirkulasi pulmoner. Nah, yang kedua yaitu sirkulasi pulmoner. Sirkulasi yang terakhir, sirkulasi paru adalah pergerakan darah dari jantung ke paru-paru untuk
oksigenasi. Kemudian kembali ke jantung lagi. Darah yang kekurangan oksigen dari sirkulasi. Darah yang kekurangan oksigen dari sirkulasi sistemik akan memasuki atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior, melalui katup tricuspidalis ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah dipompa melalui katup pulmonalis dan masuk ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membelah menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri, dan juga melakukan perjalanan ke masing-masing paru. Di paru-paru, darah mengalir melalui lapisan kapiler di alveoli, tempat terjadi pertukaran gas, menghilangkan karbon dioksida dan menambahkan oksigen ke darah. Pertukaran gas terjadi karena gradien tekanan parsial gas melintasi alveoli paru-paru dan kapiler terjalin di alveoli. Darah beroksigen kemudian meninggalkan paru-paru melalui vena pulmonalis yang mengembalikannya ke atrium kiri, menyelesaikan sirkuit pulmonal. Saat sirkuit paru berakhir, sirkuit sistem